saya tergerak untuk menyampaikan firman Tuhan ini bagi kita. Ya. Ini sesuatu hal yang perlu kita sama-sama lihat bahwa yang kita hadapi dalam setiap keadaan kita pasti bisa menentukan yang baik dan mana yang tidak yang mana. Ya. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan kalau lewat Mama Lina memberikan kepercayaan untuk saya berdiri di sini. Jadi lewat firman Tuhan ini saya memberi tema, ya, pertobatan akan membuat kita berubah dari sikap yang tidak benar kepada hal yang benar. Jadi kita melihat bagaimana Saulus, ya, kita semua tahu, kalau anak sekolah minggu dulu tahu bagaimana cerita tentang Saulus sebelum dia ditangkap oleh Tuhan, bagaimana kejahatannya, ya. Kejahatannya luar biasa, khususnya menghalangi orang-orang untuk jangan memanggil nama Tuhan. Itu kejahatan yang luar biasa. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa Paulus ini benar-benar setelah dia berubah daripada kejahatannya, dia membuat orang lain heran. Ya. Banyak orang menjadi heran. Tapi kalau lewat kesaksian yang disampaikan oleh Bapak Delis, bahwa banyak hamba Tuhan sekarang membuat orang lain heran. Bukan heran untuk menyatakan tentang kuasa Tuhan, tapi heran banyak hal yang terjadi. Ya, terjadi itu di mana-mana. Tidak tahu hal, tapi omong orang lain itu masalah, membuat orang lain heran. Sehingga saat bersaksi, Tuhan langsung taruh dalam hati saya, satu pohon tidak bisa menghasilkan dua macam buah. Ya. Satu mata air tidak bisa menghasilkan dua macam rasa air. Tidak. Tapi justru dalam keadaan kita sebagai hamba Tuhan ini kadang menghasilkan dua macam. Ya. Kita kalau berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan berapi-api, tapi setelah turun yang kita hasilkan bukan sesuai dengan firman Tuhan. Ada orang heran, ini hamba Tuhan atau bukan. Sekarang terjadi di mana-mana. Ya. Jadi kita yang selalu duduk di bawah kaki Tuhan ini, mari kita berdoa saja. Ya, kita berdoa. Kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki saja. Apa yang kita alami, apa yang orang sampaikan kepada kita, itu menjadi satu cara Tuhan untuk membuat kita semakin ada buah roh atau tidak. Ya, ada buah roh atau tidak. Paulus membuat benar-benar banyak orang heran. Jadi kita sebenarnya kalau hamba Tuhan di kota Kupang, kalau kita semua betul-betul melakukan hal yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka orang di kota Kupang akan menjadi heran, betul semua ini hamba Tuhan. Ya, semua ini hamba Tuhan. Kalau membuat orang heran untuk datang kepada Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi di saat melakukan itu, yang terjadi dalam perbacaan kita juga, bahwa masih ada curiga-curiga. Ya. Orang heran tapi masih ada curiga. Ini Saulus ini dia datang dengan kuasa penuh untuk menangkap orang-orang yang memanggil nama Tuhan. Walaupun sama-sama tapi masih heran, ya. Masih ada rasa curiga. Jadi rasa curiga itu hal yang wajar, ya, hal yang wajar. Tapi kalau kita curiga salah, ya, seperti Bapak Delis alami, kalau orang curiga salah, ya berdosa. Iya toh. Tidak tahu orang di jauh sana, tapi tahu ceritanya seperti apa, kita kan tidak tahu. Ya, itulah keadaan kadang-kadang ciri-ciri hamba Tuhan yang ada di kota Kupang, banyak yang terjadi seperti itu, tapi tidak semua seperti itu. Tidak semua seperti itu. Ini membuat kita untuk kita bisa tahu, ya, kita bisa tahu ini murni dalam penyampaian firman Tuhan atau tidak. Karena dalam firman Tuhan yang lain ada yang memberitakan Injil dan maksud yang baik, tapi ada yang memberitakan Injil dan maksud yang tidak baik, maksud jahat. Ya. Paulus katakan pada waktu itu, kalau dia maksud jahat, seolah-olah melihat pemberitaan membuat supaya saya punya beban lebih berat lagi. Ya, kadang-kadang seperti ini. Jadi dalam penyampaian firman Tuhan itu ada maksud baik untuk membuat orang lain bisa berubah, tapi ada yang tidak. Firman Tuhan yang saya siapkan itu dalam kisah juga, kisah pasal yang ke-11 ayat 6
ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Tadi saya siap dari rumah seperti ini. Di saat memberitakan tentang Injil Kristus ada banyak aniaya. Jadi Bapak Nelis ini merupakan satu aniaya untuk membuat iman semakin murni di hadapan hadirat Tuhan, dan akan membuat Bapak Nelis semakin akan menjadi orang yang baik seperti Barnabas ya. Ini dalam firman Tuhan di dalam ya, setelah Barnabas menjadi orang yang sangat baik seperti itu. Jadi mari kita bersama-sama dalam 3 persekutuan doa ini, mari kita berusaha supaya benar-benar pengiringan kita dengan Tuhan bisa membuat orang lain betul ini hamba Tuhan, ini yang melayani dengan luar biasa dan lain sebagainya. Ya, kalau kita melakukan itu dengan benar, maka yang terjadi nama Tuhan dipermuliakan. Saya selalu katakan bahwa kalau kita melayani Tuhan hanya dengan tujuan supaya orang puji kita, itu nanti masalah besar. Akhirnya nanti kita nilai orang lain ini dia khotbah begini, orang lain begini dan lain sebagainya, akan ada tolak ukur, pokoknya saling nilai, saling mengukurnya di sini. Kalau tujuan pelayan kita hanya supaya orang puji kita, orang berpikir ini hamba Tuhan hebat dan lain sebagainya, berdoa ada mujizat, ya tumpang tangan orang lain rubuh dan lain sebagainya, itu akan menjadi banyak hal yang terjadi. Bisa terjadi hal positif, tapi bisa terjadi hal negatif yang akan dialami. Oleh karena itu mari kita melihat bagaimana Paulus benar-benar dia membuktikan bahwa Yesus itu adalah Kristus ya. Jadi kita semua hamba Tuhan, kalau kita semua dalam pelayanan kita membuktikan bahwa Yesus Kristus benar-benar, maka akan membuat orang lain luar biasa untuk datang kepada Tuhan ya. Dan kalau firman Tuhan yang saya siapkan tadi ya, bagaimana orang-orang yang dianiaya pada waktu itu, tapi pekerjaan Tuhan semakin disebarkan di mana-mana, terjadi sampai saat ini. Pada waktu itu ada penganiayaan, tapi terjadi sampai saat ini. Firman Tuhan dinyatakan di mana-mana. Ya, seperti di bangsa kita juga, ya di bangsa kita, kalau Muhammad Khatib ini tidak menjadi hal yang asing bagi kita. Ya, berbicara tentang kebenaran, tapi akhirnya dia dianiaya, dimasukkan dalam penjara, tidak mengalami keadilan di situ. Tapi apakah lewat itu firman Tuhan dibatasi? Tidak bisa dibatasi. Justru lewat itu firman Tuhan semakin disebarluaskan. Dan saya dalam hati ini, bapak mama saudara-saudara semua, kadang saya merenungkan bahwa Tuhan membuat cara-cara itu supaya membuat orang-orang di luar sana melihat keadaan kehidupan kekristenan kita. Akhirnya mereka datang kepada Tuhan, dan terbukti banyak orang yang saat ini sudah datang kepada Tuhan. Ya, datang dan percaya kepada Tuhan. Karena kita dasar daripada kekristenan kita itu yang kasih ya. Walaupun orang melakukan sesuatu tapi kita tidak balas. Ya, ini sesuatu yang ada di dalam diri orang Kristen karena Roh Tuhan sudah ada di diri kita. Kalau Roh Tuhan sudah ada di diri kita, Roh Tuhan akan mengendalikan kita. Sehingga kita menghadapi segala keadaan, kita menghadapinya dengan bersabar ya. Ya, seperti dua roh itu ada 9 buah roh, tapi dalam Efesus itu ada kebenaran dan keadilan itu termasuk buah roh. Hal yang berikut yang harus kita anak-anak Tuhan perbuat, kita harus mempengaruhi orang lain ya. Mempengaruhi orang lain lewat kesaksian kita, lewat cara-cara kita ya. Tidak selamanya harus berdiri untuk berkhotbah baru bisa mempengaruhi orang lain. Tapi lewat tutur kata kita yang benar, tutur kata kita yang penuh dan wibawa Tuhan, membuat orang lain bisa datang kepada Tuhan ya. Jadi yang tidak pernah berkhotbah, berdiri untuk berkhotbah dengan cara apa? Lihat cara saja ya. Pergaulan dalam kebersamaan caranya berbicara seterap dengan teman. Bisa kalau melihat teman salah, menegur dan lain sebagainya. Itu satu cara memberitakan tentang Kristus. Ya, memberitakan tentang Kristus. Mempengaruhi orang lain. Kita bukan hamba Tuhan mempengaruhi orang lain untuk jauh dari hadirat Tuhan. Kita tidak bisa membuat orang lain menjadi batu sandungan. Kita menjadi batu sandungan untuk orang lain tidak datang kepada Tuhan. Kalau kesaksian yang dialami oleh Bapak Nelis itu membuat orang lain tersandung.
tersandung dan jatuh. Kalau iman tidak kokoh akan jatuh. Dan hari mengikuti cara seperti itu. Ya hamba Tuhan saya bisa omong orang lain. Ya, kita juga omong. Akhirnya orang lihat dari kehidupan cara hidup kita, orang lain akan ikut. Kalau orang lain ikut, maka kita akan menjerumuskan banyak orang untuk masuk ke dalam kebinasaan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berusaha untuk bisa mempengaruhi orang lain. Ya. Pertama-tama di dalam rumah tangga kita omong di luar itu luas, tapi di dalam rumah tangga kita berusaha. Ya. Kalau di dalam rumah saya selalu berbicara, salah saya akan tetap terus berbicara, harus melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Walaupun kadang-kadang ada yang menentang, ya, kadang istri menentang, anak-anak ada menentang, ya, dia dan sini. Tapi saya akan terus omong, karena memang kita harus mempengaruhi untuk hal yang benar. Kita harus terus melakukannya, walaupun ada yang kita omong orang tidak terima dan lain sebagainya, tapi kita terus berbicara. Kalau kita tidak berbicara, maka kita tidak bisa membawa orang lain datang kepada Tuhan. Ya, untuk menghadapi keadaan dalam rumah tangga ini sesuatu yang ya gampang susah. Ya. Karena 5 orang 5 otak, ya, 5 hati masing-masing. Dan kalau semua hanya dituntun oleh Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, berkumpul sehati seroh, maka itu baik. Tapi kalau beda-beda, ini masalah. Ya. Paulus mempengaruhi orang lain, dan setelah Paulus membuat orang lain bingung. Ini orang jahat, tapi dia berubah jadi baik. Tapi sekarang kita hamba Tuhan membuat orang lain bingung. Ya. Baik kita hamba Tuhan, pendeta juga bisa membuat orang lain ini pendeta hamba Tuhan atau bukan. Kadang-kadang terjadi seperti, dan saat ini terjadi di mana-mana. Ini tidak menjadi hal yang asing lagi bagi kita. Tapi untuk kita menyikapinya, mari kita masing-masing menyikapinya sesuai dengan setiap firman yang kita sudah baca. Ya, kita baca dan kita pelajari. Biarlah firman Tuhan yang dapat merubah kita, menolong kita. Ya. Kalau kita tidak berjalan menurut apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya, kita dengar orang lain, maka kita akan turut terseret dalam arus pengajaran yang salah. Ya. Tapi kalau kita melakukan firman Tuhan, kita tidak akan masuk mengikuti pengajaran arus yang salah. Ya. Karena sekarang pengajaran ini secara sepintas kita dengar itu benar. Tapi kalau kita menyelidiki, kita masuk lebih dalam untuk memahaminya, kadang-kadang ada banyak yang pengajaran yang melenceng, ya, melenceng daripada kebenaran firman Tuhan. Ini harus kita lihat bersama-sama, sehingga dalam kehidupan kita membuat orang lain heran, oh ini betul hamba Tuhan. Kita mempengaruhi orang lain dan membuat orang lain bingung. Ya, ini orang dulu jahat luar biasa, tapi sekarang sudah jadi begini. Ya, ini orang dulu tukang gosip orang, tapi sekarang sudah jadi begini. Dulu tidak pernah gosip orang lain, tapi yang terjadi dalam kesukaannya dan menurunkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kalau kita melakukan itu terus, ya, dalam pengiringan kita dari Tuhan ada banyak hal. Kadang-kadang kita merasakan oh ini tidak mengalami keuntungan, kita mengalami tekanan dan lain sebagainya. Ya. Tapi saya selalu berbicara di rumah itu Tuhan bentuk kita seperti itu. Ya, Tuhan bentuk kita bukan masuk dalam enak-enak ke jalan mulus. Kita harus dalam berbagai macam penderitaan, pergumulan, sehingga kita bisa mengalami Tuhan. Kalau benar-benar kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, yang terjadi dalam kesaksian kita seperti Paulus. Paulus mengalami Tuhan secara langsung, sehingga kesaksian-kesaksiannya membuat orang lain luar biasa. Dan dalam semua yang dialami oleh Paulus mempunyai keberanian yang luar biasa untuk terus berbicara, karena memang Tuhan sudah berbicara dalam firman Tuhan di waktu Saulus bertobat itu, ya. Dalam ayat yang ke-16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama-Ku. Ini Paulus mengalami banyak penderitaan, aniaya, penjara dan lain sebagainya.
Karena Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Karena Paulus menjadi alat dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan tahu bahwa di saat Paulus mengalaminya, dia tidak akan mundur. Dia tidak akan mundur. Karena Tuhan menyelidiki hati Paulus. Ya. Tapi sekarang kita hamba-hamba Tuhan ya, yang terjadi kadang-kadang ya, di saat kita omong firman Tuhan, dong mulai pakai ayat lain. Saya selalu omong ini di mana-mana, pakai ayat lain untuk ini, ayat ini begini, kan hal itu terjadi di mana-mana. Tapi di saat kalau kita menyampaikan dan terjadi, itu merupakan satu aniaya untuk kita. Kita berdiri untuk menyampaikan kemurnian firman Tuhan. Kadang-kadang orang tidak mendengar sesuatu, apalagi langsung berbicara dari mimbar seperti ini dalam pengumuman atau dalam hal apa. Kadang-kadang itu menjadi sesuatu di dalam hati kita, seperti ada syak di dalam hati kita. Tapi apakah dengan itu kita tidak mau berbicara firman Tuhan? Kita harus terus berbicara firman Tuhan, ya, menyampaikan. Karena tujuan kita untuk mencapai Tuhan, bukan mencapai keadaan manusia, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Entah manusia menerima atau tidak menerimanya, tapi tujuan kita menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kalau tujuan kita menyenangkan hati Tuhan, maka apapun yang menjadi beban masalah pergumulan kita pasti diangkat oleh Tuhan. Itu Tuhan sudah terjanji bagi kita. Oleh karena itu mari kita bersama-sama terus minta kepada Tuhan dalam pengiringan kita dari Tuhan. Kita hamba-hamba Tuhan di kota Kupang ini luar biasa. Ya. Pelayanan saat ini ada di mana-mana. Tim ada di mana-mana dalam pengutusan pelayanan terjadi di mana-mana. Jadi kita minta Tuhan supaya Tuhan menolong setiap pelayanan yang terjadi. Kita jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Paulus di saat kita membaca surat-suratnya, bagaimana di saat setelah dia mengenal Tuhan, dia menganggap semua menjadi sampah. Dan justru dalam surat-suratnya yang lain dikatakan bahwa dia merasa dia lebih berdosa daripada yang lain, rasul yang lain. Tapi banyak kita kadang-kadang terjadi, kita sudah melayani, kita justru nilai orang lain yang tidak pernah berdoa itu lebih berdosa dari kita. Ya. Ini kadang terjadi seperti itu. Lewat cara kita berbicara kita sudah tahu. Ya. Akhirnya kita seolah-olah seperti ahli Taurat. Ya. Tahu segala sesuatu. Akhirnya kita sendiri melawan Tuhan. Jadi marilah kita bersama-sama minta Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Saya tidak ngomong banyak ya. Tuhan menolong kita. Kalau semua kita bisa mengerjakannya bukan karena kita. Di dalam ayat yang terakhir dalam pembacaan kita ya, dalam ayatnya yang ke-31, di situ semua ya hanya oleh karena pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus. Ya. Kita melakukan segala sesuatu karena hanya Tuhan. Kita punya kekuatan apa? Kita punya kemampuan apa? Kita punya hikmat apa? Semua berasal dari Tuhan. Ya. Kalau kita sadar benar ini, yang dapat saya lakukan hanya karena Tuhan, maka yang terjadi tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi saya bisa, saya pasti bicara, saya khotbah luar biasa, khotbah lebih baik dari orang lain. Ya. Saya punya karunia luar biasa, ini masalah. Ya. Seperti hari Selasa yang lalu, baru-baru saya berbicara di Papua ini, ada yang saya pernah tegur, ada satu hamba Tuhan sekarang saya tidak lihat lagi. Ya, dia orang Sumba. Dia pernah berbicara bahwa dia punya karunia itu karunia sulung roh. Saya bilang, kau tahu dari mana? Apakah Tuhan bicara kau karunia sulung roh? Ya. Karena baca firman Tuhan di dalam Alkitab ini ada karunia sulung roh, maka dia mengklaim bahwa dia karunia sulung roh. Ini pasti saya tegur, waktu saya tegur. Dan ada bilang karunia apa, lu tahu dari mana lu karunia apa? Tinggal omong, kalau karunia apa omong karena semua tabakar kan? Tahu dari mana? Kadang-kadang kita hamba Tuhan ini aneh-aneh. Kita membuat orang lain heran. Kita sendiri mengklaim diri kita bahwa kita punya karunia. Belum tentu seperti itu. Ya, ini yang menjadi hal bagi kita. Tapi saya bersyukur kita yang ada di tempat ini tidak seperti itu.
Tapi kalau firman Tuhan saya sampaikan singkat bagi kita, tapi mari kita terus minta kepada Tuhan supaya Tuhan terus menolong kita, membentuk kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Seperti dalam firman Tuhan yang lain, kita adalah bencana tanah di dalam tangan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan bentuk kita, maka kita yang menjadi bencana tidak bisa mengatur penjunan untuk apa kita seperti apa. Justru kita harus mengikuti apa yang penjunan buat bagi kita. Kita berjalan sesuai apa yang penjunan buat bagi kita, maka yang akan kita hasilkan adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, akhirnya sesuatu yang bisa mendekati orang lain, membuat orang lain untuk datang ke hadirat Tuhan. Karena keadaan dunia sekarang keadaan dunia tidak bersahabat lagi. Ya. Apalagi kalau seperti kesaksian-kesaksian yang terjadi, keadaan-keadaan yang terjadi, kita hamba Tuhan sudah menunjukkan seperti itu, maka bagaimana keadaan dunia sekarang? Apakah saat Tuhan datang bertanya adakah iman di bumi? Saya percaya bahwa kita semua yang duduk di sini kita pasti ada jawaban, ada iman di bumi. Walaupun jalan kita tertatih-tatih dalam pengiringan Tuhan dengan Tuhan, tapi kita akan terus berjalan bersama Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kita kekuatan.